Hai Sobat Bukan Cerita, siapa yang tidak kenal dengan Neng Umi Laila, dikenal sebagai pendakwah muda yang memiliki gaya menarik dalam menyampaikan dakwahnya. Selain memiliki suara yang merdu, Neng Umi Laila sering menyelipkan sholawat dalam setiap dakwahnya. Di setiap video dakwahnya pun juga kerap viral di media sosial. Sehingga, semakin banyak orang yang mengenal Neng Umi Laila dan banyak yang menyukai cara gaya dakwahnya. Namun, selain ia terkenal sebagai seorang pendakwah, ternyata Neng Umi Laila juga sebagai reporter di acara pentas seni ludruk di media lokal daerah Surabaya. Dalam rangka pagelaran budaya, pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Dalam hal ini, Diklat Seni Ludruk Arboyo berpartisipasi dalam penampilan ludruk yang bertempat di alun-alun Kota Surabaya. Neng Umi Laila juga sudah meluncurkan beberapa lagu yang bertemakan religi Jawa, dan lagu tersebut sempat viral di beberapa media sosial, seperti Spotify dan YouTube. Lagu dan sholawat tersebut berjudul Alamata Anak Soleh. Walaupun lagu tersebut dulu dipopulerkan oleh Az-Zahir, namun, banyak kalangan masyarakat mengenal dengan gaya lantunan Neng Umi Laila. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bermakna gambaran mengenai tanda-tanda anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang mendengar dan menyanyikan lagu Alamata Anak Soleh, diharapkan menjadi pribadi yang baik di mata agama. Dengan cara, belajar agama sesuai syariat, memuliakan orang tuanya, dan selalu berbuat kebaikan agar menjadi anak yang soleh, yang selalu membanggakan kedua orang tuanya. Selain Alamata Anak Soleh, lagu yang sempat viral juga, yaitu Lelholedung. Orang Jawa sudah tidak asing lagi dengan kata ucapan tersebut, karena kerap sekali diucapkan oleh orang tua ketika ngudang bayinya waktu masih kecil. Ngudang bayi adalah aktivitas keseharian orang tua di Jawa. Ngudang bayi merupakan istilah dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan orang tua yang menghibur sambil menimang anaknya. Ngudang bayi bisa dengan digendong, duduk, diayun-ayun, atau bahkan berdiri. Bayi yang belum bisa bicara itu diajak menyanyi, bermain sederhana seperti cilukba, atau jenis kudangan lain sesuai kreativitas yang ngudang. Namun ternyata, ngudang bayi yang tak sepele ini mempunyai makna dan manfaat besar. Setiap anak memiliki potensi kecerdasannya masing-masing. Kecerdasan tidak hanya soal kemampuannya di bidang matematis, tapi juga ragam kecerdasan lain yang kita kenal dengan kecerdasan majemuk. Salah satunya ialah kecerdasan yang berkaitan dengan bahasa. Bagaimana kecerdasan ini berkembang, orang tualah yang memiliki pengaruh besar. Orang tua yang ngudang anaknya di masa kecil, dengan menyanyi secara tidak langsung akan mengajarkan kosakata baru pada anak. Meskipun saat itu anak belum bisa bicara, bahkan tidak tahu soal arti kata yang ia nyanyikan. Namun, penelitian mengungkapkan kemampuan bicara dan jumlah kosakata yang anak miliki berkaitan erat dengan aktivitas ngudang yang orang lakukan. Ketika lagu tersebut diulang-ulang, kosakata dalam lagu akan menempel di memori anak. Kelak saat anak bisa bicara dan pemahamannya sudah lebih berkembang, orang tua bisa menjelaskan arti kosakata tersebut. Bahkan sebelum sampai orang tua menjelaskan, anak mungkin sudah bertanya arti kata tersebut. Ngudang dengan menyanyi juga bersifat menenangkan, mengurangi kecemasan bayi, hingga meningkatkan kelekatan baik fisik maupun batin antara orang tua yang ngudang dengan bayi. Istilah psikologisnya, meningkatkan bonding. Pada beberapa situasi yang membuat bayi tidak nyaman, orang tua bisa ngudang bayi sambil menyanyi untuk menenangkan perasaannya. Ekspresi yang orang tua munculkan dan bayinya lihat menjadi penghibur untuk mereka.
Jika ngudang dengan metode menyanyi saja memiliki segudang manfaat untuk anak. Bisa kita bayangkan jika kudangan itu kita sisipkan nilai-nilai agama. Tentu ini juga menjadi bagian dari pendidikan agama yang kita berikan pada anak dengan cara yang menyenangkan, ringan, dan lebih melekat pada memori anak. Di masa kecil kita dahulu, lagu anak-anak sangat populer, meskipun pilihannya tak banyak. Namun, yang paling legendaris sampai saat ini seperti Bintang Kecil, Cicak di Dinding, Pelangi, atau Naik Delman. Pengenalan lagu-lagu biasanya orang tua langsung menuturkan saat berkomunikasi dengan anaknya, sehingga apa yang dinyanyikan oleh orang tua melekat erat dengan anak. Di zaman sekarang yang lebih variatif, asalkan memiliki ponsel dengan koneksi internet, orang tua yang kurang kreatif sekalipun dengan sangat mudah mengetikkan kata kunci dan muncullah beragam nyanyian untuk anak. Orang tua pun tak perlu susah payah menyanyikan. Bahkan, anak bisa ditinggal melakukan aktivitas lain tapi tetap tenang, karena sudah ada yang menemani. Ngudang adalah aktivitas yang sangat penting. Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini oleh orang tua. Sekiranya, ngudang juga tak bisa dilepaskan dari slogan orang tua karena pendidik pertama untuk anak. Namun, kewajiban menjadi pendidik juga harus dilakukan secara seimbang oleh kedua orang tua. Lagi bluk, ala gendut, ala senuk, ala kibut, ndang gendut, ala kibut, ndang gendut, papa gentak, dus, mama gentak, dus, tantang, gentang, tentang, Jika ngudang dengan cara-cara yang kita terima di masa kecil dulu bersifat menghibur, maka sangat perlu bagi kita sebagai orang tua di era serba modern ini, untuk menciptakan kudangan-kudangan yang lebih edukatif dan memuat nilai agama, sehingga, apa yang telah kita tanamkan kepada anak akan menjadi pribadi yang lebih baik, beretika dan beragama. Karena kita sebagai keturunan suku Jawa, walaupun tradisi ngudang sendiri sudah hampir tidak dijumpai di zaman modern seperti sekarang ini, namun, kita perlu melestarikan. Selain itu, sebuah tradisi orang Jawa banyak makna atau manfaat yang terkandung di aktivitas ngudang tersebut. Bagaimana Sobat Bukan Cerita, apakah tradisi ngudang masih dijalani atau sudah dihilangkan? Silahkan berkomentar dengan bijak.